Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yes di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di acara Podcast Yes, Petani Muda Program Yes. Ya ampun, seneng banget loh Wisda kali ini bisa ketemu sama Sobat Yes semua ya. Setelah berpuluh-puluh purnama kita nggak syuting podcast lagi nih. Nah untuk episode kali ini Wisda mau tanya dulu sama Sobat Yes, gimana kabarnya? Semoga tetap semangat dan selalu produktif ya. Nah, di episode kali ini kita akan ada sesi obrolan yang sangat-sangat inspiring ya. Karena kita kedatangan salah satu orang penting di Gedung D. Siapakah dia? Tapi sebelumnya nih Sobat Yes, sebelum kita spill siapa bintang tamu untuk sesi kali ini, Wisda punya teka-teki nih buat Sobat Yes. Coba ya. Kalau misalnya nih ada kuis, kalau petani itu adalah pahlawan pangan. Nah, jadi pendidik pertanian itu apa coba? Iya, tak lain dan tak bukan adalah pabrik pahlawan. Garing banget. Oke, nggak apa-apa. Nah, tentunya kita Wisda udah janjiin ya sama Sobat Yes semua. Kita akan kedatangan Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Bapak Dr. Muhammad Amin SPMSI. Nah, tepuk tangan dong guys. Kira-kira Wisda bakalan ngobrolin apa nih sama Pak Amin ya? Ikuti terus sampai habis ya. Oke, selamat pagi Bapak. Pagi. Selamat datang Bapak di Podcast Yes. Gimana Pak? Kabarnya sehat nggak Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa, sehat dan semangat selalu ya. Wah, semoga semangatnya selalu tertular nih ya Pak ya ke Wisda dan juga Sobat Yes di seluruh Indonesia. Nah Bapak, sini kan teman-teman banyak yang belum tahu nih. Kita kenalin dulu ya. Jadi Bapak Dr. Muhammad Amin ini Sobat Yes, beliau adalah Kepala Pusat Pendidikan Pertanian di BPP SDM Pertanian. Nah kira-kira nih Bapak, kesan Bapak selama beberapa bulan terakhir ini memimpin Pusat Pendidikan Pertanian itu seperti apa sih Pak? Terkait dengan pusat pendidikan ya pertanian ini memang luar biasa. Ketika saya masuk ya di pusat pendidikan ini ada sesuatu yang berbeda sesungguhnya karena pendidikan ini akan terkait dengan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia pertanian, tentu akan berbeda dengan pusat-pusat lainnya. Oleh karena itu memang agak luar biasa dan berbeda ya karena kita bagaimana agar supaya bisa menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Nah, hanya ada di pendidikan. Nah, seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi apakah menurut Bapak ini tuh merupakan suatu tantangan tersendiri Pak? Oh ya, memang ini merupakan tantangan tersendiri ya pusat pendidikan ini. Karena apa? Dia berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Orang ya, istilahnya seperti itu. Karena seperti yang disampaikan tadi, kunci keberhasilan pembangunan pertanian ini sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Betul. Sumber daya manusia itu harus punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu hanya bisa didapatkan dari pendidikan, seperti itu. Nah, menurut Bapak nih Pak, kira-kira apa kedepannya yang mungkin akan Bapak lakukan dalam memimpin di Pusdiktan ini, Pusat Pendidikan Pertanian kira-kira? Apakah Bapak sebelumnya pernah terinformasi nggak program-program Pusdiktan seperti apa sebelum Bapak jadi kapus di sini ya? Kemudian mungkin ada ada program-program yang sudah bagus berjalankah? Atau mungkin Bapak ada ide-ide baru nih untuk Pusdiktan untuk memajukan pendidikan di pertanian itu Pak? Oh ya, makasih. Jadi memang sebelum saya masuk di pusat pendidikan ini memang saya kan orang baru ya. Lalu kemudian saya tentu banyak berkomunikasi dengan para tim yang ada di pusat pendidikan ini seperti apalah program-program yang saat ini sudah dilakukan. Saya melihat ada satu program yang cukup menarik dan ini saya kira memang perlu kita follow up ya, seperti program YES misalnya. Nah, program YES ini adalah sebuah program, sebuah terobosan luar biasa karena ini menghadirkan para petani muda ya, para milenial untuk bisa bekerja di sektor pertanian, bisa berwirausaha dan mereka saat ini memang dengan adanya intervensi program YES ini luar biasa. Mereka sudah bisa melakukan berbagai aktivitas di sektor pertanian. Bahkan menjadi
wirausaha muda, pengekspor dan lain sebagainya. Nah ini luar biasa. Saya kira memang program MES ini program yang sangat baik dalam rangka untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, terutama pada generasi muda saat ini. Karena memang kan Pak, kalau kita bicara tentang Pusdiktan nih ya Sobat Yes, Pusat Pendidikan Pertanian, itu memang identik dengan generasi muda nggak sih Pak? Karena kan UPT di bawah Pusdiktan itu kan memang mulai dari SMK Pertanian, betul. Ada Polbangtan ya kan Pak ya. Betul. Nah jadi memang kita Pusdiktan ini memang fokusnya untuk mendidik generasi yang dari bawah nih Pak, yang masih muda gitu ya. Iya benar, jadi memang kita di Pusat Pendidikan ini harapannya adalah bagaimana agar supaya para generasi muda ini yang memiliki pengetahuan ya melalui pendidikan, inilah yang kita coba angkat sebetulnya. Mengingat ya pada saat ini di sektor pertanian, tentunya kita berharap ya sektor pertanian ini bisa dikelola oleh generasi muda kita. Karena generasi muda ini merupakan generasi masa depan, ya generasi yang suksesnya sektor pertanian ini sangat ditentukan oleh generasi muda kita saat ini. Seperti itu. Maka dari itu ya peran pusat pendidikan menjadi amat penting dalam rangka untuk bagaimana supaya mendorong para generasi muda dimulai dari SMK, kemudian Polbangtan, ya nantinya mereka menjadi alumni dan terjun di sektor pertanian dalam mendorong agar supaya sektor pertanian menjadi lebih maju, lebih kuat, sebagaimana harapan pemerintah mewujudkan swasembada pangan, kan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Pak tentang swasembada pangan, tentunya kan akan banyak stakeholder yang terlibat nih Pak untuk mensukseskan program dari Menteri Pertanian kita atau dari pemerintah bahkan ya dengan Pak Presiden juga kan sangat mendukung program ini nih Pak. Menurut Bapak, SMKPP dan Polbangtan yang menjadi UPT dari Pusdiktan ini sudah cukup belum Pak melahirkan generasi-generasi muda untuk mewarisi bidang pertanian kita? Atau mungkin Bapak ngerasa masih ada yang kurang gitu? Oh iya baik, jadi saya pikir memang dengan hadirnya ya UPT di bawah Kementerian Pertanian, dalam hal ini ada SMK, kemudian ada Polbangtan, ini tentu tidak lain dalam rangka untuk mendukung program prioritas pemerintah saat ini dalam ini Kementerian Pertanian ya seperti itu. Saya kira memang tidak cukup, tetapi memang perlu ada kerjasama dengan seluruh stakeholder, dengan perguruan mitra misalkan seperti itu, yang memang mereka punya bidang pertanian. Nah ini kita kolaborasi, bekerja sama agar supaya nanti bersama-sama dalam rangka untuk mewujudkan sektor pertanian ini, mewujudkan swasembada pangan ini, tentu melibatkan ya seluruh stakeholder yang lain yang berkaitan dengan pertanian seperti itu. Nah oleh karena itu ya salah satu bagian yang kita lakukan saat ini melalui pusat pendidikan dengan UPT-nya ini kita mendorong ke sana. Kita juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder misalnya seperti itu dengan melibatkan para generasi muda. Nah ini kita dorong bersama-sama sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa ini dalam hal itu adalah swasembada pangan ya ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang secepat-cepatnya menurut yang disampaikan oleh Pak Presiden juga Pak Menteri ya. Jadi kita lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, masih tentang swasembada pangan nih ya Sobat Yes. Kita tuh kan dalam mewujudkan swasembada pangan itu kan Pak Menteri Amran ini punya beberapa program untuk mengejar ke sana kan. Ada LTT, ada PAT, ada pertanian modern. Nah khusus yang pertanian modern ini bahkan nih Sobat Yes ya, FYI ya, itu tuh melibatkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang punya jurusan pertanian untuk KKN-nya itu di lokasi-lokasi pertanian modern ya Pak ya. Betul. Nah itu bertemu dengan mahasiswa Polbangtan dari Kementerian Pertanian juga gitu kan. Itu saya rasa ini bagus banget sih Pak. Jadi kayak masyarakat sekitar itu menyadarkan masyarakat kalau ternyata masih banyak ya anak-anak muda yang mau bergelut di bidang pertanian gitu. Masih banyak anak-anak muda yang banyak terjun tersawah. Nah Bapak sendiri sebagai Kapus menanggapi hal ini tuh seperti apa Pak? Oh ya, saya kira ini sesuatu yang sangat positif ya. Karena memang ke depan sektor pertanian ini tidak lagi seperti yang kita lakukan zaman dahulu ya seperti itu. Sektor pertanian ini sudah mengarah kepada sektor yang betul-betul memanfaatkan inovasi teknologi. Betul. Oleh karena itu ya betul-betul dengan adanya inovasi teknologi ini saya kira memang pertanian akan semakin maju, semakin modern kan seperti itu. Nah, oleh karena itu salah satu modernisasi pertanian ini adalah untuk menarik para generasi muda kita. Dan saat ini sudah berjalan dengan baik. Di mana-mana kita lakukan beberapa wilayah dan itu menghadirkan anak-anak muda terlibat langsung dengan memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini adalah misalnya mekanisasi dan lain sebagainya. Dan ini salah satu bagaimana mereka bisa tertarik dengan itu.
Karena kalau anak muda sekarang kalau misalnya mau pakai cara manual seperti yang turun-temurun petani zaman dulu ya mana mau ya Pak ya kira-kira betul, mereka. Betul. Karena kalau seperti pertanian zaman dahulu memang ini kan banyak menggunakan tenaga, waktu, ya kan tidak efisien. Tetapi dengan adanya pertanian modern ini, ya paling tidak efisiensi waktu, efisiensi tenaga kan seperti itu, sehingga produktivitas itu bisa meningkat. Oke, baik. Bapak kira-kira nih Pak, Bapak kan sudah menjadi Kapus nih, Kapusdik nih. Kira-kira visi Bapak untuk Pusdiktan ini apa sih Pak dalam memimpin Pusdiktan ke depannya ini Pak? Oke, baik, makasih banyak. Jadi visi ya terkait dengan keberadaan saya di pusat pendidikan ini, tentu yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian ya, melalui pendidikan. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan saat ini adalah sebuah terobosan baru. Yang pertama adalah memperbaiki kurikulum. Baik. Ya, kurikulum pertanian kita yang akan diajarkan di Polbangta maupun PP. Nah, oleh karena itu kurikulum ini sesungguhnya kita harus inline dengan program Kementerian Pertanian. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul bagaimana menciptakan SDM pertanian ini yang benar-benar inline dengan program Kementerian Pertanian, sehingga pada saat mereka selesai ya pendidikan, mereka sudah bisa terjun dan sudah tahu apa sih menjadi program Kementerian Pertanian yang harus diwujudkan. Dan juga berarti targetnya Kementerian Pertanian bisa cepat tercapai. Oh iya, memang harus seperti itu. Karena kan bala pasukan dari Polbangta PP ini nggak sedikit ya Pak ya. Ya betul, harapannya kan seperti itu. Keberadaan UPT Kementerian Pertanian itu adalah mendukung program strategis Kementerian Pertanian. Apa programnya? Salah satunya adalah mewujudkan swasembada pangan. Nah, oleh karena itu dalam mewujudkan swasembada pangan ini, salah satu program teknisnya itu adalah cetak sawah misalnya, opla. Nah, oleh karena itu kurikulum kita mengarah kepada itu, opla bisa cetak sawah, lalu mekanisasi. Nah, itu yang kita harus arahkan ke sana, sehingga nanti keluaran alumni kita ini nanti betul-betul sudah siap untuk bekerja di sektor pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Seperti itu. Mantap kali Sobat Yes. Wah, ini saya yakin nih Pak, insya Allah ya Pusdiktan di bawah kepemimpinan Bapak ini sepertinya akan lebih maju Pak ya. Amin, kita sama-sama doakan. Nah, by the way Pak, dengan visi misi yang sudah Bapak jelaskan sama Sobat Yes nih tadi nih, kalau misalnya kita mau mencapai targetnya, mencetak SDM pertanian yang baik, yang unggul, kan pasti kalau ibarat sebuah masakan itu kalau mau jadi enak ada resep rahasianya kan Pak? Oh iya. Nah, kira-kira Bapak resep rahasianya apa sih Pak? Sampai baik. Bapak bisa terpilih menjadi Kepala Pusat Pendidikan Pertanian ini juga gitu. Oh ya, saya kira memang setiap insan yang manusia, ya saya kira punya resep masing-masing ya dalam rangka untuk melakukan sebuah terobosan sehingga bisa mendapatkan tempat atau diberikan kepercayaan lah oleh siapapun ya seperti itu. Oleh karena itu bagi saya kira tidak terlalu banyak resepnya ya. Yang pertama tentu kita harus disiplin. Ya, disiplin itu sangat penting sekali. Kemudian kerja keras. Kerja keras itu tidak harus artinya keras istilahnya ya, tetapi bekerja keras itu harus tahu melihat visi misi apa yang menjadi program pemerintah. Lalu kemudian bisa menjalankan ya program-program ini dengan baik searah dengan apa yang menjadi cita-cita pemerintah seperti itu dalam hal ini Kementerian Pertanian. Nah, oleh karena itu saya pikir memang hal ini yang perlu dilakukan oleh kita semua karena tanpa kerja keras, tanpa disiplin yang kuat, saya yakin kita tidak berada pada tempat di mana kita harapkan seperti itu. Oleh karena itu ya tentu juga harus punya kerjasama yang baik, berkolaborasi kepada seluruh stakeholder kelembagaan yang ada, sehingga apapun yang kita lakukan ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Pasti ada keterlibatan kelembagaan-kelembagaan dalam rangka untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita ke depan seperti itu. Dalam hal ini adalah harapan Kementerian Pertanian yang kita dorong seperti itu. Wah, mantap sekali Bapak. Ini kayaknya memang patut dicontoh deh sama Sobat Yes ya. Apa resep rahasia dari Bapak Amin ini? Karena memang sudah terbukti beliau sekarang sudah menjadi Kepala Pusat Pendidikan Pertanian. Dari karir-karir beliau yang terdahulu pastilah resep rahasia itu yang membawa Bapak mengantarkan Bapak ke kesuksesan seperti sekarang ini ya Pak ya. Kalau kita bicara tentang kurikulum Pusdiktan nih. Nah, tadi kan Bapak bilang kita harus menyinkronkan segala macam itu. Menurut Bapak nih kira-kira Pusdiktan ini outputnya
sudah baik atau belum menurut Bapak? Seperti dicontohkan kayak ada nggak sih Pak kisah-kisah inspiratif gitu dari alumni Polbangtan PEPI atau SMKPP yang mungkin Bapak tahu sudah berhasil di luaran sana gitu, supaya nanti Sobat Yes ini kayak oh bener deh kayaknya aku mau masuk Polbangtan PEPI sama SMKPP aja deh kayaknya biar bisa berhasil kayak gitu tuh Pak, yang membuktikan keberhasilan kurikulum Pusdiktan ini. Kira-kira ada nggak sih Pak cerita inspiratifnya? Oke, baik, makasih. Jadi terkait dengan keluaran ya, terutama dari Polbangtan maupun PEPI, ya alumni kita saya kira ini sudah cukup banyak ya. Sejak saya masuk di pusat pendidikan ini, setelah saya berkoordinasi dengan teman-teman di Polbangtan, dan sudah banyak alumni kita yang sudah sukses ya di luar itu. Saya melihat misalnya dari Yoma, itu atas nama Jamal itu yang luar biasa. Dia sudah bisa mengembangkan namanya jamur kuping, jamur tiram, dan itu sudah sukses dan sudah berkembang, bahkan sudah melakukan ekspor. Wow. Jadi saya kira ini menjadi sebuah inspirasi bagi anak muda kita ya, untuk bisa mengembangkan usaha pertanian. Kemudian juga saya melihat seperti di Polbangtan Medan ini sudah ada beberapa alumni kita yang sudah juga sukses dalam sektor pertanian. Mereka sudah sukses berwirausaha, menghasilkan produk yang mereka saat ini lakukan ekspor keluar. Contoh misalnya di Malaysia, mereka sudah melakukan itu. Lalu karena itu saya yakini bahwa alumni Polbangtan maupun PEPI ini luar biasa. Ya. Nggak kalah sama PT lain ya Pak, perguruan tinggi lain gitu. Perguruan tinggi mitra. Kita tidak kalah ya dengan PEPI maupun Polbangtan kita. Ini luar biasa. Dan terbukti ya, mahasiswa alumninya kita ini sudah banyak yang sudah bekerja di sektor pertanian, terutama juga di swasta. Bahkan para pihak-pihak swasta itu sudah pada saat mereka selesai kuliah ya langsung ditarik. Kadang sudah di request istilahnya seperti request itu. Oleh karena itu saya pikir memang ya luar biasa untuk alumni kita tidak kalah dengan alumni yang lainnya seperti itu. Nah, by the way nih Bapak, ngomong-ngomong asik, jaksel banget nggak kita ya depan Bapak Amin ya. Jadi banyak nih Pak angkatan generasi muda sekarang itu yang punya perspektif kalau ngapain sih di pertanian, mending aku swasta aja, aku jadi YouTuber aja gitu, aku jadi vlogger aja. Karena mereka menganggap pertanian itu sebenarnya sektor pertanian kurang menarik. Kan nggak mau kotor, nggak mau panas, buang-buang waktu. Nah kira-kira nih pesan Bapak kepada para Sobat Yes, Gen Z dan milenial untuk utamanya anak-anak muda yang punya perspektif seperti ini. Kami persilahkan audiens. Baik, makasih banyak. Jadi memang sektor pertanian ini salah satu sektor yang sangat menjanjikan sesungguhnya ya, karena sebagai bantalan ekonomi. Buktinya apa? Ya kita lihat adanya krisis pangan global. Sektor yang tumbuh hanya sektor pertanian. Kemudian kita pernah menghadapi krisis COVID ya. Sektor pertanian yang tumbuh. Artinya apa? Bahwa sektor pertanian ini sangat menjanjikan. Hanya saja memang perlu mindset kita harus rubah. Para generasi kita bahwa sesungguhnya kalau sektor pertanian dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, itu bisa memberikan pendapatan yang luar biasa sesungguhnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu sesungguhnya ya sektor pertanian ini adalah sektor yang sangat menjanjikan bagi kita semua. Hanya saja bagaimana mengelolanya, bagaimana memanage yang dengan baik sehingga sektor ini bisa berkembang dengan baik. Terkait dengan sektor pertanian, kita tidak boleh merasa insecure istilahnya Pak anak zaman now. Ya, sekarang ini. Karena kalau kita insecure dengan sektor ini kita ketinggalan jauh. Buktinya orang sukses saat ini justru bekerja di sektor pertanian. Banyak contohnya ya Pak. Jack Ma, itu kan perusahaan-perusahaan pertanian juga dikembangkan seperti itu. Iya ya. Yang seperti itu. Itu orang sukses kan seperti itu. Lalu karena itu ya saya pikir hanya saja memang perlu ya dilakukan, diberikan contoh sehingga mereka bisa tertarik seperti itu. Dan saat ini sudah dilakukan, sesungguhnya sudah banyak berhasil. Para petani muda kita, para milenial ini sudah banyak melakukan wirausaha ya di sektor pertanian, sudah banyak melakukan ekspor. Nah, salah satunya yang melakukan ekspor yang akan kita kembangkan ke depan ini dan dalam waktu 1-2 hari ini adalah Mbak Ella misalnya, Rendra. Ini kan para anak-anak muda kita yang bekerja di sektor pertanian. Besok mereka akan melakukan ekspor gula pasir ya. Gula semut, gula merah ke Malaysia. Wow. Nah, luar biasa. Dan itu bisa menghasilkan pendapatan yang cukup baik seperti itu. Selain membawa pendapatan bagi negara, mereka juga menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak ya Pak. Betul. Untuk orang-orang sekitar ya. Sektor pertanian sangat menjanjikan, ya bisa menciptakan lapangan kerja bagi siapapun mau ikut terjun di dalamnya. Bahkan saat ini ya kita dorong Kementerian Pertanian saat ini
membangun namanya perikade pangan melibatkan para milenial. Ini artinya bahwa sektor ini luar biasa. Dan kalau dihitung secara ekonomi ini bisa menghasilkan pendapatan, ya pendapatan usaha tani jauh lebih besar dibanding pendapatan sektor lain sektor gitu lainnya, ya. seperti itu ya. Iya. Baik, so Sobat Yes di seluruh Indonesia, udah kalian berarti nggak ada alasan lagi untuk tidak tertarik terjun di sektor pertanian. Kalau misalnya kalian nggak suka hulunya, masih ada hilir yang bisa kalian explore untuk berusaha gitu, berwirausaha di bidang pertanian. Alhamdulillah nih Sobat Yes di seluruh Indonesia, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin ya Pak, yang sudah berkenan untuk memberikan inspirasinya kepada Sobat Yes nih Pak di seluruh Indonesia. Dan semoga Bapak selalu diberkahi dengan kesehatan. Amin. Dan tetap semangat untuk memajukan pertanian di Indonesia Bapak. Tetap semangat, kita harus semangat. Oke. Pertanian adalah masa depan bangsa. Nah, cakep. Terima kasih juga nih buat Sobat Yes seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan sesi podcast Yes kita untuk kali ini. Jangan lupa, kualitas pangan dan ketahanan pangan ada di tangan kita. Nah, sebelum kita farewell party, saya mau ada pantun dulu nih ya. Jalan-jalan bareng Aura Kasih. Cakep. Pulangnya mampir beli sepatu. Saya Ardianida Wisda beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sukses ya selalu. Iya, sama-sama.